Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIB Channel bersama saya, IIB Wijayanto. Kali ini tema kita adalah 3 cara agar gantian mantan yang kangen kepadamu. Ya, jadi kita sudah beberapa kali membahas bahwa merindukan mantan selalu itu adalah sesuatu yang teramat sangat melelahkan, sesuatu yang sia-sia, penantian tanpa ujung. Begitu. Karena itu sekarang lebih baik ya agar mantan saja yang kangen kepada kita dan kita tidak kangen kepada dia, karena dengan cara itu kan hidup itu akan lebih nyaman ya. Merindukan itu capek, tapi dirindukan tidak capek ya. Anda menjadi seorang idola, dirindukan oleh fans Anda di mana-mana, itu kan menyenangkan, sesuatu yang membahagiakan. Tapi ketika Anda merindukan idola Anda, dia ada di belahan bumi yang lain sana, yaitu cuma bisa melihat jarak jauh. Maka sangat wajar ya kalau orang ketemu dengan idolanya tuh. Misal artis dari Amerika pas datang konser, orang bisa ketemu langsung walaupun jaraknya 100 meter. Dia di atas panggung, kita di tribun. Nah itu banyak tuh yang sampai berteriak histeris melihat idolanya. Kenapa? Karena memendam rindu yang lama. Selama ini cuma bisa melihat dia di layar kaca, sekarang bisa melihat wujud sesungguhnya. Wah, itu bahagianya luar biasa bagi orang yang ngefans tadi. Nah, jadi sekarang Anda harus menjadi idola dan mantan yang harus ngefans kepada Anda. Nah, caranya ada 3 ya. Jadi yang pertama, Anda harus ya mencuekin dia, mengabaikan dia. Begitu ya. Jadi orang yang menjadi idola itu kan orangnya cuek-cuek. Dia pergi ke mall misalnya, itu di sekelilingnya kan anak buahnya, timnya selalu memberikan jarak privasi kepada dia dengan fansnya. Fansnya paling bisa teriak-teriak dari jauh. Dia santai saja belanja pakai kacamata hitam ya, seperti tidak terjadi apa-apa. Itu mentalitas seorang idola itu seperti itu, cuek. Nah itu harus Anda pelajari. Tetapi ketika mentalitas kita, jiwa kita ini masih jiwanya fans ya, ngejar-ngejar, kemudian berharap, nah itu jiwa kita ini masih berjiwa fans. Kalau begitu, maka mantan tidak akan pernah merindukan kita. Karena itu kita harus ganti format. Jadi format mentalitas kita ini harus menjadi seorang idola ya, yang bisa mengabaikan ya, yang bisa mencuekin hal-hal yang ketika kita kejar-kejar justru akan mempermalukan diri kita sendiri. Ya tidak. Kan ngejar-ngejar mantan terus kan akan mempermalukan diri kita sendiri, akan membuat kita ditertawakan orang. Karena itu kita harus menjadi seorang idola yang cool, yang tenang, yang santai, begitu ya. Biar orang yang tergila-gila kepada kita. Jadi Anda harus belajar mengabaikan mantan. Ya, mau dia ngapain juga, mau dia jungkir balik,
mau dia pamer orang ketiga, ke-20, ke-30, dan seterusnya, abaikan saja. Ya, kita fokus kepada apa yang menjadi agenda dan tujuan hidup kita, ya. Nah, kemudian yang kedua, ya, Anda fokus kepada masa depan. Nah, itu tadi, ya. Jadi yang pertama tadi, Anda harus belajar mengabaikan dia. Ketika Anda mengabaikan apa yang dilakukan sekarang, Anda fokus ke masa depan Anda. Begitu. Mantan itu mbok yo seganteng, secantik apapun, ya. 20 tahun lagi, itu tentu sudah tidak sekeren yang sekarang. Banyak orang terobsesi dengan mantannya karena masih membayangkan mantannya seperti saat masih bujangan dulu atau seperti masih gadis dulu. Padahal setelah dia menikah, badannya mulai melebar, ya, mulai buncit, mulai gendut, lemaknya ada di mana-mana, ubannya di mana-mana, kan begitu, ya. Kalau ketemu, waduh, kok beda banget dengan yang dulu. Nah, jadi banyak orang terobsesi karena selalu membayangkan mantannya itu seperti orang yang dia kenal, orang yang dia cintai di masa lalu. Padahal 20 tahun lagi, semua orang sudah berubah. Saya lihat foto saya usia 22 tahun dengan foto saya sekarang di usia 42 tahun, beda banget sudah. Ya, mungkin juga begitu nanti. Foto saya usia 62 tahun, itu tentu juga sangat berbeda dengan tampilan saya pada hari ini. Nah, karena itu kita fokus ke masa depan, agar di masa depan kita menjadi orang yang keren, menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang layak diidolakan oleh orang lain. Ya, begitu, ya. Jadi kita kan biasa tanda tangan, presensi, absen kalau sekolah. Itu kalau Anda, ya, menandatangani, fans minta tanda tangan kepada Anda, wah, itu rasanya sesuatu banget, ya. Jadi saya pernah tuh launching buku saya, ya. Satu hari itu ketika kegiatan launching buku itu, penerbit saya membawa buku 850 eksemplar untuk dijual di lokasi launching buku tadi. Itu habis semua itu. Jadi antri itu. Saya harus nandatangani satu-satu. 850 biji buku. Ya, sekitar hampir 2 jam. Karena setiap orang minta ditulisin tuh namanya. Untuk siapa? Ya, pesan-pesannya baru tanda tangan. Ibu Jayat, begitu, ya. Nah, jadi beda banget ternyata rasanya. Saya dulu jadi asisten dosen, jadi dosen begitu. Ada mahasiswa minta tanda tangan kan biasa. Dengan ketika ada orang yang bukan mahasiswa kita nggak kenal, dia beli buku kita, minta tanda tangan, itu rasanya luar biasa banget. Ya, lagi di toko buku nih, tiba-tiba didatangi orang, Mas, Iip ya, iya, minta tanda tangannya dong. Ternyata buku saya yang dibeli dan saya tanda tangani. Tapi yang paling sedih itu ada yang mengangsurkan buku tulis, minta ditanda tangani juga. Tapi tidak apa-apa, ya. Artinya tanda tangan kita itu sudah menjadi sesuatu yang bernilai sejarah. Kenapa? Ya ngapain orang minta tanda tangan kita kalau tidak bernilai sejarah, kan? Mesti disimpan tuh. Disimpan, nanti ditunjukkan ke anak cucunya. Ini loh, dulu saya beli buku, pameran buku, pas Pak Ustadz itu yang menulis bukunya langsung dan ditanda tangani. Dan Anda juga bisa lihat tuh, buku-buku 200 tahun yang lalu, atau 50 tahun yang lalu, itu yang ditanda tangani oleh penulisnya langsung 50 tahun
kemudian dijual, itu nilai jualnya jauh lebih mahal ya daripada buku yang klasik ya, buku-buku kuno yang ada tanda tangan penulisnya langsung. Nah, jadi fokus ke masa depan agar di masa depan Anda menjadi orang yang keren, menjadi orang yang layak diidolakan oleh siapa saja. Ya. Kemudian yang ketiga ya, Anda juga harus menjadi orang yang memiliki banyak teman yang manfaat. Jadi ada cara untuk mengupgrade, mengkatrol ya, kualitas diri kita ini dengan cepat. Caranya bagaimana? Caranya berteman dengan orang-orang yang memang memiliki kualitas yang baik. Ya, kita berteman dengan orang-orang yang pintar. Walaupun kita tidak pintar, itu akan dinilai orang juga sebagai orang yang pintar. Ya, Anda berteman dengan artis tuh, banyak ya asisten-asisten artis itu yang jadi beken juga, ya, karena kemana-mana ikut nempel kepada orang-orang yang memang sudah punya kualitas yang bagus. Karena itu Anda cari teman yang bisa mengupgrade atau meningkatkan, menaikkan ya kualitas diri Anda. Mencari teman yang manfaat sehingga Anda bisa belajar banyak kepada yang bersangkutan tadi. Kalau Anda meningkat ya kualitas diri Anda, nilai manfaat diri Anda, popularitas pertemanan dan seterusnya, jadi kan lambat laun mantan akan dengar juga kabar-kabarnya bahwa Anda sekarang sudah seperti ini. Maka secara otomatis dia akan kembali ke pikiran, maka akan merindukan. Bagaimana orang bisa merindukan kalau kepikiran saja tidak pernah? Karena itu kuncinya, bagaimana caranya agar mantan kepikiran. Ya, agar dia kepikiran, maka harus ada informasi tentang kita yang sampai kepada dirinya, tetapi bukan kita yang menyampaikan. Kalau kita yang menyampaikan, ya, itu tidak masuk hitungan, tetapi dia mendapatkan informasi dari temannya yang lain, bahkan dari temannya yang tidak pernah mengenal kita. Ya, jadi misal nih, saking pemikiran yang kita hasilkan itu sangat bermanfaat. Begitu ya. Contoh tuh, misal ahli vaksin dari Universitas Oxford, namanya Profesor Sarah Gilbert ya. Jadi Anda bayangkan, ini Profesor Sarah Gilbert ini usianya sudah 50 tahunan ya. Jadi dia salah satu orang yang merintis vaksin COVID-19 ya, dan sangat populer dalam dunia sains. Tentunya Profesor Sarah Gilbert ini juga punya mantan ya, di masa mudanya dulu. Sekarang kalau 50 tahun ya mungkin 30 tahun yang lalu. Anda bisa bayangkan berapa banyak mantannya yang menyesal melepas dia sekarang. Ya, dengan nilai manfaat hidup yang sedemikian besarnya. Dia tidak perlu nge-share ke mantannya loh ya. Orang begitu browsing tentang vaksin merek tertentu, langsung muncul tuh nama penemunya, Profesor Sarah Gilbert. Ya, jadi informasi itu disediakan tentang kita ya oleh seluruh media, maka secara otomatis dia akan kepikiran tentang kita. Karena itu kita harus menjadi seseorang yang unggul, kan kuncinya, agar yang bersangkutan kangen. Karena kunci dari kangen tadi adalah kepikiran. Agar dia kepikiran, harus ada informasi tentang kita yang dia dengarkan.
begitu ya. Nah, jadi cari teman-teman yang bermanfaat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Masalul jalisi solihi wal jalisi sawi, kamasali sahibil miski, wakiril haddadi, la ya'damka min sahibil miski, imma tashtarihi, au tajid rihahu, wakirul haddadi yukhriku badanaka, au syaubaka, au tajidu minhu rihan habisatan." Seseorang yang duduk berteman dengan orang yang saleh dan orang yang jelek bagai berteman dengan pemilik minyak wangi dan pandai besi. Ya, pemilik minyak wangi tidak akan merugikanmu. Engkau bisa membeli minyak wangi darinya atau minimal dapat baunya yang harum. Adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak dapati pakaianmu yang hangus, minimal dapat baunya yang tidak enak. Ya, begitu. Jadi ya, seperti yang saya kisahkan tadi, kisah Profesor Sarah Gilbert, itu baru nilai manfaatnya saja loh ya, belum nilai royalti dari vaksin yang dia temukan. Walaupun kemudian saya baca di beberapa media online dia memberikan royaltinya tadi ya. Jadi silahkan kepada siapa saja untuk bisa mengakses memproduksi vaksin tadi agar harga vaksin menjadi terjangkau. Kan luar biasa betul. Daripada misal kita berteman nih dengan orang yang pinjam duit terus, ya capek tuh. Sudahlah kita lagi pusing, lagi banyak masalah, ya lagi ditinggalkan oleh mantan, dia datang mendekat, bukannya memberi manfaat, ya malah nambah-nambahi beban pikiran, ya pinjam duit lagi. Dan orang pinjam duit itu kan seperti orang minum air laut. Ya, sekali dipinjami akan datang terus untuk pinjam dan pinjam lagi. Jadi, yang ketiga, carilah teman yang manfaat. Ya, demikian. Semoga bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.